Ya, kepada saudari Selvia Nuraini dipersilakan untuk melakukan presentasi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Pengertian evaluasi menurut para ahli. Menurut Daniel L. Superbeam, yakni pendiri bidang evaluasi, menurutnya evaluasi adalah sebuah proses atau penggambaran perolehan dengan penyedia informasi yang berguna dan alternatif keputusan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian di mana penilaian tersebut ditunjukkan terhadap orang yang lebih tinggi ataupun yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari sisi jabatan, strukturnya, atau orang yang lebih rendah keahliannya. Selanjutnya, menurut Sugiono Timan, yakni pengusaha dari Indonesia, menurutnya evaluasi adalah sebuah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif. Menurut pengertiannya sendiri, kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan suatu hal atau program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Berikut ada komponen evaluasi. Yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. Evaluasi konteks merupakan need assessment kebutuhan pengembangan produk di perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi input atau pengumpulan informasi. Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatan, sumber daya, bahan baku, keuangan, penyedia sarana, penyedia biaya, efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada evaluasi proses atau monitoring perkembangan. Evaluasi proses dapat disebut monitoring berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan rencana, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasilnya. Yang terakhir ada evaluasi produk atau mengidentifikasi. Evaluasi produk yakni evaluasi keluaran atau output yang mengidentifikasi dan menilai baik jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi keluaran terarah pada hasil yang langsung. Berikut ada perancangan produk. Yang pertama ada market research. Market research dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya. Dari market research ini bisa didapatkan produk seperti yang konsumen butuhkan atau inginkan. Yang kedua ada brainstorming. Brainstorming atau dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai curah pendapat, adalah proses mengumpulkan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan. Selanjutnya ada menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan produk diperlukan agar kita tidak berlebihan dalam merancang produk tersebut yang akan berakibat mahalnya harga jual ke konsumen. Selanjutnya ada menggambar produk. Menggambar produk dengan menggambarkan produk berdasarkan hubungan dimensi komponen-komponen yang sudah ditentukan dalam tahap di atas, kita akan mendapatkan ilustrasi produk jadi. Produk bisa digambar dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya gambar 3 dimensi lebih mudah dimengerti oleh sebagian besar orang. Selanjutnya ada review produk. Review produk dilakukan untuk mengetahui evaluasi apakah kekurangan pada rancangan yang sudah dibuat desainnya sampai pada tahap gambar ini. Diskusi dengan melihat gambar produknya biasanya lebih mudah berkembang daripada hanya membayangkannya saja. Selanjutnya ada membuat prototipe atau sampel. Sampel barang yang akan diproduksi
massal bisa dibuat dengan berbagai cara. Untuk produk-produk dari present bisa dimodelkan dengan media rapid, prototyping, desain body, mobil yang di stylish bisa dimodelkan dengan tanah liat khusus. Selanjutnya ada uji coba. Sebelum dipasarkan, tentu saja kita perlu menguji apakah barang yang kita buat ini benar-benar handal atau tidak. Ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada produksi massal. Dalam produksi massal perlu adanya kontrol kualitas agar konsumen tidak sampai menerima barang yang rusak. Selanjutnya ada garansi. Garansi adalah layanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan yang membuat produk tersebut agar konsumen tenang jika sewaktu-waktu ada kerusakan pada barang tersebut. Kesimpulannya, dengan adanya evaluasi, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang sudah dibuat berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam.